Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2641, Dasar Pengembangan Dunia Spiritual. Sekembalinya ke Kekaisaran Timur, Vico tidak mendekati orang-orangnya terlebih dahulu. Ia mengamati situasi dari jarak tertentu, memeriksa perubahan yang terlihat oleh mata, tetapi juga perbedaan spiritual yang terkait dengan para kultivator terkuat di daerah tersebut. Kekaisaran yang ditinggalkannya saat ia bergabung dengan Minos tidaklah lemah. Bahkan, jika bukan karena robot-robot yang ditinggalkan Minos di dunia spiritual, Kekaisaran Timur akan menjadi negara terkuat yang tersisa di benua itu. Rakyatku sudah sejahtera. Ia merasa bahwa semua orang yang ditinggalkannya masih hidup dan sehat, lebih kuat 2 atau 3 tingkat dibandingkan saat ia tinggalkan. Tetapi kemajuan pesat yang dicapai para demigod itu tidak membuat Vico terkesan. Sebelumnya, hampir mustahil bagi seorang demigod, bahkan yang levelnya rendah, untuk naik satu level dalam satu dekade. Namun, banyak hal telah berubah dengan berakhirnya Perang Dunia. Banyak orang telah tewas dalam perang dan banyak pula yang meninggalkan dunia spiritual untuk bergabung dengan pasukan Minos di Tanah Adaman. Meskipun persaingan telah berkurang, tindakan Minos dan kelompoknya sebelum keberangkatan mereka telah menciptakan beberapa warisan. Tidak hanya itu, mereka telah membantu planet ini pulih dengan cepat dari malapetaka. Obat-obatan yang dulunya jarang ditemukan setiap beberapa abad kini dapat ditemukan di setiap kota besar di benua itu. Teknologi asing yang sebelumnya hanya dimiliki oleh penjajah dunia kini dapat ditemukan bahkan di desa-desa kecil. Hanya dalam waktu kurang dari 2 dekade, dunia spiritual telah mengubah tingkat perkembangannya. Dunia ini mencapai metode transportasi yang lebih efisien, susunan yang lebih baik, dengan peralatan yang merevolusi kultivasi dan kehidupan. Selain itu, banyak mayat musuh, baik penduduk asli The Adaman Land atau Irpol, telah dikuburkan di sekitar 3 benua. Meskipun Kekaisaran Black Plain adalah yang paling istimewa, dunia secara keseluruhan telah meningkat dalam hal kepadatan hukum dan energi spiritual. Tempat-tempat yang sebelumnya memiliki konsentrasi energi rendah, seperti berbagai bagian Kekaisaran Dataran Hitam, kini memiliki tingkat energi tinggi. Sementara itu, tempat-tempat yang sebelumnya kaya menjadi lebih mempesona, menyerap peningkatan wilayah perbatasan, menjadi lebih dekat dengan kualitas spiritual kerajaan spasial. Namun, jika benua itu sendiri telah membaik, ruang-ruang terlipat, kerajaan spasial, tidak tertinggal. Ketika kepadatan energi dan hukum di suatu area membaik, begitu pula situasi di kerajaan spasial di area tersebut. Karena semua ini, kekuatan di seluruh planet, baik yang terkuat, seperti keluarga Stuart, atau yang terlemah, telah memanfaatkan beberapa tahun terakhir dengan sangat baik dan menguat dengan cepat. Orang-orang muda yang lahir sebelum kepergian Vico, yang kini berusia sekitar 20 tahun, sudah menjadi kaisar spiritual. Sesuatu yang jauh melampaui apa yang telah dicapai Minos dan beberapa anaknya dengan berkultivasi di dunia ini. Vico memperhatikan hal ini saat mengamati warga muda bekas ibu kota Kekaisaran Timur. Dia tidak bisa menahan senyum saat melihat tempat di mana kereta api, lift, dan banyak kapal terbang terlihat. Dia langsung menuju istana pemerintahan Kekaisaran, tempat para pemimpin Kekaisaran saat ini bekerja bersama. Negara itu tidak lagi diperintah oleh seorang pemimpin absolut. Vico telah meninggalkan rumah lamanya di bawah komando dewan tokoh-tokoh penting, yang telah mengelola negara terkuat kedua di dunia spiritual. Sahabat-sahabat lama, aku kembali. Ia membuka mulutnya saat muncul di ruang pertemuan para pemimpin setempat, mengejutkan semua orang dengan kata-katanya. Para pria dan wanita di area itu bangkit dari tempat duduk mereka, mata mereka terbelalak karena terkejut mendengar suara mantan pemimpin mereka. Setengah dari orang-orang ini telah mengabdi pada Vico sepanjang hidup mereka, sementara setengah lainnya telah mendengar cerita tentangnya, baik di pihak sekutu maupun musuh. Sebagian dari mereka adalah anggota Kekaisaran Barat Lama, yang telah jatuh selama Perang Dunia. Yang mulia, mereka semua mengatakan hal yang sama, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka tahu Vico suatu hari akan kembali, tetapi masih terlalu dini untuk itu terjadi. Vico menunjukkan salah satu tangannya, memberi isyarat agar tenang. Aku bukan lagi kaisarmu, tidak perlu memanggilku seperti itu, kata Vico dengan nada tenang, menenangkan hati para pria dan wanita yang gelisah. Aku di sini untuk menjengukmu. Aku tidak akan tinggal lama dan aku akan segera kembali ke Dry City. Namun, aku ingin kau memperkenalkanku ke tempat ini lagi. Hari-hari berlalu sementara Vico, ditemani oleh mantan bawahannya atau musuh lamanya, melakukan perjalanan keliling Kekaisaran Timur. Ia tidak hanya ingin mengunjungi kembali tempat-tempat yang telah ia kunjungi sebagian besar hidupnya dan bagaimana perubahan saat ini telah mengubahnya. Berada di level 108, ada banyak hal yang dapat ia lakukan untuk memperkuat atau membantu rekan-rekannya. Sama seperti yang ingin segera dilakukannya dengan Kekaisaran Dataran Hitam. Ia menciptakan kerajaan spasial baru bagi orang-orang di Kekaisaran Timur,
membantu memperkuat ruang-ruang independen lama di area tersebut, tetapi juga membantu meningkatkan artefak, teknik, dan hal-hal lainnya. Seorang kultivator seperti dia dapat dengan mudah mengamati artefak, teknik, atau bahkan kultivator dan mengidentifikasi masalah serta solusi yang tepat. Dia bermaksud menghabiskan waktunya melakukan sesuatu seperti ini bersama rakyatnya dan keluarga Minos, menyadari bahwa Charlie juga akan melakukan ini dengan pasukan benua ilahi di masa mendatang. Vico juga dapat menciptakan warisan yang lebih baik daripada yang ditinggalkan kelompok Minos bertahun-tahun lalu dan membantu lebih banyak lagi generasi masa depan di benua tengah. Ini juga merupakan cara baginya untuk menjaga sejarahnya di dunia spiritual tetap hidup, jadi dia melakukan beberapa hal ini dengan penuh semangat. Berencana untuk menghabiskan seluruh tahun ke depan untuk terlibat dalam hal-hal ini. Tetapi saat ia melakukan hal ini pertama kali di rumah lamanya, sebulan telah berlalu dengan cepat sejak kedatangannya di dunia spiritual. Saat waktunya kembali ke kota kering tiba, Maisi dan Kila bersiap berangkat ke Tanah Adaman bersama rombongan yang akan ambil bagian dalam perayaan kelahiran Nuh. Bulan ini sudah cukup bagi Maisi dan yang lainnya untuk merencanakan kompetisi, untuk memutuskan siapa yang akan pergi ke Zocaro bersama Charlie dan Vico. Sesuatu yang akan menyebar ke seluruh planet dalam beberapa hari mendatang. Segera, kekuatan terbesar yang tersisa di dunia spiritual akan mulai bergerak ke Kekaisaran Dataran Hitam untuk bergabung dalam turnamen juara, yang akan berlangsung dalam waktu 1 tahun. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2642, Turnamen Juara, 1. Di benua binatang. Di benua megah yang didominasi oleh binatang buas, wilayah luas alam subur dan suku tertua di dunia tidak banyak berubah dengan teknologi baru yang telah merevolusi dunia selama 2 dekade terakhir. Namun, benua agung yang dipimpin oleh naga-naga dari dunia spiritual tidak tertinggal dari pertumbuhan spiritual di seluruh dunia. Sementara kekuatan benua tengah dan benua ilahi telah makmur dengan teknologi alien dan persaingan sumber daya yang lebih sedikit. Tanah-tanah binatang ini telah direvolusi oleh pengenalan organisme asing. Setelah memusnahkan makhluk asing, beberapa ras binatang di dunia spiritual menemukan beberapa efek samping dari makhluk asing di dalam diri teman-teman mereka. Hewan dan tumbuhan tertentu tumbuh subur dalam hubungan simbiosis yang berkontribusi pada kesejahteraan spiritual planet ini, memungkinkan mereka untuk hidup berdampingan secara harmonis. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa makhluk tumbuhan asing dan beberapa makhluk buas telah diperkenalkan ke benua binatang dan berhasil diintegrasikan ke dalam komunitas ini. Ditambah dengan mayat-mayat musuh yang terkubur di area tersebut, dan juga berkurangnya persaingan untuk mendapatkan sumber daya, para penghuni benua itu telah tumbuh lebih kuat. Sama seperti pasukan di benua tengah. Suku rubah ekor 9, yang anggotanya kini dapat melangkah lebih jauh dalam kultivasinya daripada sekadar tahap ke-9. Telah banyak berevolusi dalam beberapa tahun terakhir, seperti halnya suku Gorgon, suku Phoenix, dan yang terpenting, suku Naga. Semua pasukan ini nyaris selamat dari bencana. Dengan sekitar 10 hingga 30 anggota ras mereka tersisa untuk setiap suku, tidak banyak, tetapi cukup untuk memberi harapan. Tidak seperti paus langit yang telah punah, semua ras ini, bahkan yang anggotanya tersisa sedikit, memiliki kesempatan untuk memulihkan jumlah mereka di masa mendatang. Beberapa suku ini bahkan memiliki anggota yang lahir setelah perang, junior yang mungkin akan mengalami masa-masa paling mudah dalam sejarah dunia spiritual. Tentu saja, suku-suku ini rentan, karena jumlah mereka yang sedikit. Akan tetapi, mereka hampir tidak memiliki persaingan di antara mereka sendiri dan, mungkin karena alasan ini, hidup dengan damai saat ini. Di salah satu dari sedikit kota di benua itu, perwakilan masing-masing suku sekarang tinggal bersama untuk menjaga komunikasi antara pasukan aktif mereka. Di tempat khusus ini, sebuah kota berpenduduk 10.000 jiwa, yang kini menjadi tempat tinggal lebih dari 500 ras, dapat terlihat dari jauh karena ada makhluk-makhluk yang terbang di dekatnya. Bangunan-bangunan untuk makhluk humanoid mendominasi area pusat kota, karena kelompok manusia juga menempati posisi di sana. Namun di sisi-sisi kota, ada beberapa area untuk binatang buas dalam bentuk alami mereka, dengan berbagai jenis perumahan, toko, dan layanan yang tersedia. Menuju pusat kota, di salah satu gedung lokal terbesar, sekelompok pemimpin daerah sedang membicarakan masalah mendesak dari benua tengah. Vico dan Charlie sudah kembali? Secepat ini, tanya seekor naga level 97, perwakilan sukunya di kota ini. Itu benar-benar kejutan, kata seekor Phoenix level 96 saat dia melihat manusia yang mewakili Kekaisaran Dataran Hitam mengangguk setuju. Ellen Nash, sekutu lama Minos dan perwakilan Kekaisaran saat ini di benua binatang, level 92, berkata, perjalanan Minos dan yang lainnya benar-benar berhasil, itulah sebabnya Vico dan Charlie kembali lebih awal. Charlie sekarang berada di Tanah Adaman untuk membantu pasukan lokal, sementara Vico berada di benua tengah. Namun, hal terpenting tentang kepulangan mereka adalah kesempatan bagi lebih banyak orang untuk bergabung dengan kelompok Minos di Zocaro.
Makhluk-makhluk di sekelilingnya, tepatnya 27 makhluk. Masing-masing dari ras yang berbeda, yang terlemah pada level 94 dan yang terkuat pada level 97, menatapnya dengan kilatan ketertarikan di mata mereka. Kecuali si Gorgon, yang matanya ditutupi penutup mata, mereka semua merasa bahwa kata-kata selanjutnya akan berdampak positif bagi mereka dalam beberapa hal. Ellen melanjutkan, Yang Mulia Kaisar Rowan Stuart bermaksud menjadi tuan rumah turnamen Champions di Kekaisaran Black Plain. Turnamen ini akan memberikan akses langsung ke tempat dalam grup yang akan menuju Zocaro bersama Vico dan Charlie. Tetapi juga hak untuk bersaing memperebutkan tempat tidak langsung lainnya yang akan diputuskan antara para pecundang dari kompetisi Spiritual World dan The Adamant Land. Dia menjelaskan lebih lanjut, akan ada 4 turnamen, mengingat kedua dunia kita. Salah satunya akan diperuntukkan bagi mereka yang bukan bawahan keluarga Stuart. Dan yang lainnya akan diperuntukkan bagi anggota keluarga eksklusif. Pemenang masing-masing akan pergi ke Zocaro dengan total 4 tempat. Mereka yang berada di posisi kedua di setiap turnamen ini akan bertarung satu sama lain untuk menentukan pemenang akhir yang akan menempati posisi kelima yang tersedia. Naga level 97, dalam wujud humanoidnya, seperti hampir semua orang di sana, berdiri sambil mengepalkan tinjunya. Apa saja persyaratan untuk turnamen? Tanyanya dengan nada cemas. Ellen menjawab, agar semua orang mengerti. Untuk ikut serta dalam turnamen Champions, seseorang tidak boleh memiliki sejarah pertempuran melawan keluarga Stuart. Seseorang harus sudah berinteraksi dengan Minos Stuart, tetapi juga harus setia kepada keluarga Stuart. Pasukan mereka harus berkomitmen untuk berkontribusi pada Kekaisaran Dataran Hitam, dan kultivasi mereka harus di atas level 90. Kompetisi ini harus memiliki semacam batasan kultivasi, jadi semua orang akan bertarung di level yang sama. Dengan demikian, semua orang akan bertarung melawan semua orang, sampai pemenang terbesar ditentukan. Kompetisi akan dimulai dalam setahun, tetapi sebelum itu, mereka yang berminat harus pergi ke Dry City untuk melalui tahap pendaftaran acara tersebut. Selain itu, suku dan pasukan yang bergabung dalam turnamen harus menyampaikan rencana yang konkret. Dengan bukti bahwa pasukan mereka tidak akan terancam oleh kemungkinan kepergian salah satu anggotanya dari planet ini. Ada persyaratan kecil lainnya, tetapi untuk mengetahui lebih lanjut, Anda harus mengikuti kompetisi. Masing-masing dari mereka mendengarkan dengan saksama penjelasan utama Ellen. Membayangkan bahwa ini akan menjadi pertemuan paling kompetitif di dunia mereka, dan bahkan akan melampaui turnamen kontinental. Di sisi lain, Ellen tidak dapat menahan diri untuk tidak bersemangat mengikuti kompetisi ini, melihat betapa cerdiknya Rowan menggunakan sesuatu seperti ini. Pada saat yang sama ketika ia memberi sekutunya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari peluang pengembangan dunia yang unggul. Ia menggunakannya untuk meningkatkan tingkat kesetiaan dan komitmen pasukan planetnya terhadapnya dan kekaisaran. Langkah ini brilian. Kita akan menjadi lebih kuat dengan turnamen ini. Dia melihat makhluk-makhluk itu berbicara satu sama lain. Penuh dengan antisipasi untuk pertempuran yang akan mereka hadapi sebelum dan selama turnamen. Sebelum mendaftar untuk turnamen, mereka pasti akan berkompetisi dalam suku mereka sendiri untuk mendapatkan kesempatan mengikuti kompetisi dan mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Zocaro. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2643, Turnamen Juara, 2. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu, dan Nuh akhirnya lahir. Malam sebelumnya, Sarah baru saja melahirkan pangeran pertama negeri Adaman, seorang bayi berukuran panjang 55 cm dan berat 4 kg. Pada saat itu, bukan hanya Aula Dewa, tempat keluarga itu berada, yang merayakan. Seluruh planet bergemuruh dengan berita kelahiran pewaris lokal, dengan kota-kota merayakan masa depan planet ini. Ini hanyalah langkah kecil menuju masa depan, tetapi setiap kelahiran mewakili banyak kemungkinan baru bagi peradaban yang hampir musnah ini. Hal ini khususnya berlaku untuk kelahiran Nuh, cucu kedua Minos dan calon pemimpin lokal. Sementara bawahan, sekutu, dan warga biasa merayakan dengan bersulang dan memanggang bersama keluarga mereka di The Adamant Land, keluarga Stuart melakukan hal serupa di Guts Hall. Di ruang tamu utama rumah Sarah, dia sedang duduk dengan anak pertamanya di pelukannya, senyum indah di wajahnya. Meski sudah beberapa jam lalu ia mulai merasakan kontraksi, Sarah tidak lagi terlihat seperti wanita yang baru saja hamil kemarin. Payudaranya masih jauh lebih besar dari ukuran normalnya, tetapi perutnya yang hamil sudah menghilang, sementara tenaganya perlahan kembali terkendali. Namun dia tidak khawatir dengan penampilannya, melainkan dengan si kecil bermata hijau dalam pelukannya. Meskipun tidak umum bagi bayi baru lahir untuk membuka mata mereka, Nuh telah memperlihatkan kepada pengamatnya mata hijau zamrudnya yang indah, warna yang sama dengan mata ayahnya. Jorek, yang berdiri di belakang Sarah, tersenyum bangga ketika melihat anak pertamanya, yang persis seperti dirinya saat baru lahir. Wah, dia mirip sekali dengan ayahnya,
kata Kila sambil menatap Noah lalu menatap George yang berdiri di depan ibu dan anak itu, dengan pria berambut pirang di belakang mereka sambil tertawa. Maisie juga mengawasi cicitnya dengan saksama, penasaran untuk mengetahui dari pihak keluarga mana Noah akan mewarisi kekuatannya. Sayangnya, mereka baru mengetahuinya 10 tahun kemudian. Akan tetapi, Ibu Minos menyimpan keinginan rahasia agar Nuh menjadi seperti kakeknya dalam beberapa hal. Jika kau beruntung, kau akan menjadi seperti kakekmu, Nuh. Dia tersenyum saat melihatnya merangkak ke pelukan Sarah, meringkuk dengan kepalanya bersandar di payudara lembut ibunya. Dia hampir tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri, jadi gerakannya tidak cukup untuk menarik perhatian. Dia tampan, Sarah. Selamat, kata Angelica, bersemangat untuk menggendong Noah di lengannya. Di samping mereka, orang tua Ruth, Abby dan Gloria, berdiri di sekitar, masing-masing tertarik mengamati anggota baru keluarga Stuart. Meskipun ayah Nuh bernama Sista, ada aturan internal dalam keluarga bahwa, terlepas dari apakah anak-anak dalam keluarga itu lahir dari laki-laki atau perempuan dalam keluarga tersebut. Yang pertama di antara mereka harus memiliki nama keluarga Stuart. Anak Sarah dan George berikutnya, jika mereka akhirnya berhasil mencapai ini, dapat disebut Sista, tetapi pewaris pertama mereka telah lahir sebagai Noah Stuart. Elliot, level 90 dan Nicole, level 89, orang tua Abby, menatap anak kecil itu dengan penuh minat. Mereka berdua akan berangkat ke Zocaro. Jadi mereka tidak bisa tidak penasaran tentang masa depan anak laki-laki ini yang akan mereka temui selama 1,5 tahun lagi, dan kemudian tidak akan bertemu lagi selama beberapa dekade. Mungkin berabad-abad. Yang lainnya, seperti Joseph dan Margot, serta Elise dan Vince, telah memutuskan untuk tinggal, jadi mereka punya berbagai rencana untuk beberapa tahun ke depan bersama cicit mereka, Noah dan Raiden. Namun, orang tua Ruth dan Gloria masing-masing akan mengirim perwakilan ke Zocaro. Orang tua Ruth akan mengirim Talia, sementara orang tua Gloria akan mengirim Zo, satu-satunya sepupu Gloria, seorang wanita level 88. Kedua wanita itu ada di sana, bersama Angelica, saudara perempuan Maisie, yang juga akan pergi ke Zocaro bersama mereka hanya dalam waktu 1,5 tahun. Di mana Charlie Senior? Apakah dia masih di luar sana? Tanya Sarah sambil menatap Patience, yang berdiri di samping Maisie. Bagian dari kelompok yang datang dari dunia spiritual untuk merayakan kelahiran Noah. Dia sedang mengerjakan The Adaman Land. Namun, seseorang telah memberitahunya tentang kelahiran Nuh. Dia harus segera datang untuk menemui pangeran kita, kata Patience sambil menatap cicitnya. Sementara itu, beberapa pria di sana membicarakan turnamen Champions, yang akan dimulai 7 bulan lagi. Saya mendengar bahwa perebutan tempat di kelompok Charlie dan Vico akan sangat kompetitif, komentar Elliot kepada Joseph dan Vince. Ada laporan tentang banyak suku dan pemimpin keluarga penting yang pindah untuk mendaftar acara tersebut. Ya, kudengar beberapa pertarungan demigod telah berlangsung di antara kekuatan dominan kedua planet. Mereka benar-benar bertarung satu sama lain untuk menentukan siapa yang akan menjadi wakil mereka. Vince setuju, menantikan turnamen itu segera tiba. Ia sangat tertarik dengan pertarungan yang akan berlangsung di acara itu. Sejak berakhirnya Perang Dunia, konfrontasi tingkat tinggi praktis telah berhenti di kedua dunia. Ada beberapa individu yang telah bertempur sebagai pelatihan dan demonstrasi selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang begitu serius atau hebat hingga menarik perhatian para ahli seperti mereka. Joseph berkata, pendaftaran untuk turnamen akan segera dimulai. Kita akan segera memiliki situasi yang menarik di ibu kota. Turnamen di dunia spiritual akan berlangsung di Dry City. Sementara itu, acara di The Adaman Land akan berlangsung di ibu kota, di kota terbesar di planet ini, tempat pelabuhan wormhole lokal berada. Mari kita saksikan pertempurannya, kata salah satu dari mereka, yang tidak perlu khawatir tentang masa depannya. Bahkan jika mereka tetap tinggal untuk menyaksikan cucu dan cicit mereka tumbuh dewasa, mereka akan memiliki masa depan yang cerah. Mampu mencapai akhir tahap ke-10 dan akhirnya berangkat ke Zocaro di masa mendatang. Mereka yang akan berkompetisi di turnamen Champions harus mengkhawatirkan masa depan mereka. Karena kesempatan untuk pergi ke dunia tingkat tinggi tidaklah mudah, bahkan jika mereka berhasil meninggalkan The Adaman Land di masa depan. Sementara itu, hampir semua tempat untuk perjalanan satu arah ke Zocaro sudah terisi, menyisakan 5 tempat untuk acara yang dijadwalkan 7 bulan dari sekarang. Dan 3 tempat untuk diputuskan oleh Vico dan Charlie. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2644, Turnamen Juara, 3. Beberapa bulan berlalu dan hanya tersisa 3 minggu hingga dimulainya turnamen, baik di The Adaman Land maupun di dunia spiritual. Maisie dan kelompoknya telah kembali ke dunia spiritual setelah kelahiran Nuh, kembali bersama anggota keluarga lainnya yang pernah berada di Tanah Adaman sebelumnya. Sementara yang lain dari dunia spiritual telah pergi ke planet kedua keluarga tersebut. Sarah dan George masih berada di Aula Dewa, tempat Nuh sudah belajar duduk dan merangkak,
tetapi belum memenuhi sebagian kecil perkembangan awalnya untuk bisa berbicara dan berjalan. Namun mereka bermaksud menghadiri turnamen di ibu kota The Adamant Land, bersama dengan Noah, saat tiba saatnya untuk mempersembahkan pewaris planet itu kepada rakyatnya. Saat ini, mereka masih berada di Aula Para Dewa, tempat Sarah tengah mengejar kemajuannya ke level 90. Sementara itu, 2 dari 3 anak pilihan Sarah untuk pergi ke Zocaro berada di aula, menyaksikan Noah kecil bermain dengan Margot. Lizzie Freeman, level 85, adik perempuan Peter Freeman, salah satu teman dan sahabat tertua Minos, akan mewakili Sarah bersama Maida, level 88, mantan tunggangan Minos. Keduanya sangat dekat dengan Sarah sejak awal Perang Dunia dan telah menemaninya ke The Adamant Land ketika inti keluarga berangkat ke Zocaro. Tetapi meskipun mereka adalah wanita-wanita kepercayaan Sarah, dia ingin mereka ditempatkan di Zocaro, di mana dia tidak yakin apakah dia akan menemukan orang tua dan saudara-saudaranya di masa mendatang. Lizzie dan Maida pasti akan menunggunya sebelum pindah ke tempat lain. Selain mereka berdua, Sarah telah memilih orang lain untuk menemani rombongan yang pergi ke Zocaro, Audrey Cummings, lantai 90, Ibu Isabella, dan Nenek Lily. Herald telah meninggal dalam perang dan meninggalkan 2 orang istri, Audrey, Ibu Isabella, tetapi juga Madeline Shaw, level 91, mantan permaisuri Kekaisaran Flaming. Putranya dengan Madeline saat ini adalah salah satu penguasa Kekaisaran Blackpine, tetapi dia masih muda, berusia kurang dari 40 tahun, dan hanya memiliki kultivasi tahap ke-8. Keluarga Edwardstone memiliki posisi yang sangat baik di dunia spiritual, tetapi Sarah menganggap adil untuk memberi ruang bagi Audrey untuk pergi ke Zocaro dan tinggal di sisi Lily. Adapun yang lainnya, mereka akan mendapat kesempatan di masa depan, tetapi untuk saat ini, mereka akan tetap berada di salah satu dari 2 dunia keluarga. Audrey tidak berada di Aula Dewa saat ini. Setelah pergi beberapa minggu yang lalu, wanita itu baru tiba di Dry City hari ini. Maisie dan kelompoknya baru saja tiba di kota kering, melewati distorsi spasial lubang cacing yang terhubung ke Laut Utara. Sesampainya kembali di kota ini, yang kini semakin semarak dan ramai menjelang dimulainya turnamen paling penting abad ini, ia dan kelompoknya berjalan menuju Istana Kekaisaran. Mereka tinggal di The Adamant Land selama beberapa minggu untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan kemudian kembali melakukan perjalanan 3 bulan di Universal Wormhole. Tidak seperti Vico, yang dapat melaju dengan kecepatan sangat tinggi, mereka tidak memiliki kemampuan yang sama dengan seorang penguasa level 108. Oleh karena itu, mereka melakukan perjalanan dengan pesawat luar angkasa menuju pangkalan di Laut Utara. Untungnya, mereka tiba tepat waktu saat kompetisi dimulai, dan segera melihat beberapa makhluk dari benua binatang berjalan-jalan di sekitar bagian tengah kota. Tidak hanya itu, beberapa dari mereka melihat kenalan lama mereka, seperti anggota Pantheon of Honor, kelompok dari benua ilahi tempat Minos bergabung saat ia masih menjadi spiritual sage. Kekuatan itu hampir sepenuhnya dimusnahkan, tetapi beberapa anggotanya tetap bertahan dan kembali ke benua ilahi untuk membangun kembali kelompok mereka. Di antara individu-individu ini adalah pemimpin Pantheon of Honor saat ini, Julian Kleinman, level 99, salah satu manusia terkuat di dunia spiritual saat ini. Julian berada pada puncaknya di tahap ke-10 dan bisa menjadi dewa kapan saja. Maisie, pria itu menghampiri kelompok itu, menyapa Ibu Minos, juga Kila dan yang lainnya. Apakah kau akan ikut serta dalam turnamen itu, Julian tua? Seseorang sepertimu akan dirindukan di planet kita. Maisie menatapnya sambil berjalan ke depan kelompok, dengan Julian dan Kila di sampingnya. Saya akan mencoba keberuntungan saya. Namun, itu akan sulit. Ada banyak orang berbakat yang memiliki peluang lebih baik daripada saya. Karena turnamen ini tidak bergantung pada kultivasi, kekuatan saya tidak akan banyak membantu saya. Ia berkata dengan tulus, mengingat kompetisi yang akan dihadapinya akan sulit. Bahkan jika dia harus bersaing dengan bawahan keluarga Stuart, ada beberapa kelompok kuat di bawah naungan keluarga tersebut. Bahkan seseorang seperti dia tidak dapat memastikan posisi akhirnya di turnamen tersebut. Maisie tersenyum pada lelaki ini, tidak meragukan bahwa ada kemungkinan dia tidak akan masuk 10 besar, meskipun dia adalah salah satu monster terhebat di dunia ini. Yah, aku tidak tahu apakah aku senang dengan ini atau aku mendoakanmu agar beruntung. Apapun itu, aku tak sabar melihatmu beraksi. Kuharap aku tidak mengecewakan. Dengan pertukaran kata-kata singkat itu, Julian berpisah dari kelompoknya, memperbolehkan para wanita dan pria di sana memasuki Istana Kekaisaran. Tempat mereka pastinya memiliki urusan setelah kembali dari The Adamant Land. Segera Maisie dan yang lainnya bertemu Rowan dan Raiden, juga Emlyn, di salah satu taman pusat pemerintahan besar Kekaisaran. Mereka saling bertukar komentar cepat dan lembut tentang bagaimana perjalanan itu berlangsung dan bagaimana keadaan Sarah dan Noah, hingga, setelah menyadari bahwa semuanya baik-baik saja, Rowan memberitahu mereka tentang situasi di planetnya.
Vico Senior akan segera meninggalkan dunia spiritual agar Charlie dapat kembali. Bagaimanapun, dia telah banyak membantu kami selama beberapa bulan terakhir dan kami telah menguburkan semua mayat yang dikirim oleh ayahku. Dalam 1 tahun lagi, konsentrasi spiritual seluruh kekaisaran akan meningkat antara 50% dan 100%. Sementara itu, saya percaya bahwa orang-orang terkuat kita akan mendapatkan kesempatan untuk maju karena waktu yang diberikan oleh Senior Vico untuk menasihati mereka dan waktu yang akan mereka miliki di bawah pengawasan Senior Charlie. Secara keseluruhan, prospek untuk beberapa bulan mendatang dan akibat dari keberangkatan grup ke Zocaro sangat bagus. Sebelum turnamen dimulai, seluruh keluarga optimis tentang masa depan mereka, apakah mereka akan tetap tinggal. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2645, Turnamen Juara 4. Minggu-minggu yang tersisa hingga turnamen Champions akhirnya berlalu, dan acaranya dimulai di dunia spiritual dan di Tanah Adaman. Makhluk dari hampir setiap organisasi besar, keluarga, negara bagian, dan benua telah mendaftar untuk acara tersebut, dengan 500 orang terdaftar untuk kompetisi di dunia spiritual dan Tanah Adaman. 200 dari mereka akan bersaing untuk mendapatkan 2 slot bagi bawahan keluarga Stuart, sementara sisanya akan berjuang untuk 2 slot bagi individu yang tidak berada di bawah keluarga. Mengingat besarnya jumlah peserta, jauh lebih banyak dari yang diperkirakan Rowan dan yang lain. Pertarungan akan terjadi terlebih dahulu antara anggota kelompok yang masing-masing beranggotakan 10 peserta dan kemudian antara pemenang masing-masing kelompok. Itu akan menghasilkan banyak pertarungan, jadi turnamen Champions yang besar tidak akan berlangsung dalam 1 akhir pekan atau lebih. Dengan lebih dari 3.000 pertarungan yang harus dilalui, acara tersebut akan memiliki 50 pertarungan sehari di setiap planet hingga akhir acara, hanya dalam waktu lebih dari sebulan. Di tengah-tengah dimulainya kompetisi, yang penting bagi para pemenang akhirnya dan pasukan mereka. Rakyat jelata memanfaatkan kesempatan untuk menyaksikan para spesialis tingkat tinggi bertarung satu sama lain. Di Dry City, arena pertarungan utama kota, lebih dari 100.000 penonton menonton satu pertandingan pada hari keempat turnamen. Dengan lebih dari 150 pertarungan yang telah terjadi di arena, banyak yang mengobrol sambil menonton pertandingan antara seorang demigod level 92 dan seorang individu level 95. Karena semua pesaing menggunakan perangkat untuk menghalangi kultivasi mereka di awal level 90, perbedaan kultivasi 2 ahli tidak akan banyak berpengaruh pada pertandingan. Karena itu, pertarungan menjadi semakin kompetitif, dengan kejutan-kejutan sudah sering terjadi selama beberapa hari pertama kompetisi ini. Format kompetisi ini sungguh menarik, Yang Mulia. Aurae berkata sambil duduk di kursi berlapis merah, menyeruput cairan emas semi-transparan di area VIP arena. Rowan berada di bagian yang sama dengan Aurae dan beberapa ahli lain yang tidak ikut berkompetisi. Ia berkata kepada peri level 100, "Ya, aku tidak menyangka kompetisi yang begitu menghibur." Sebagian orang mungkin berpikir hal itu membatasi tontonan, tetapi sungguh menyenangkan melihat kuda hitam menang. Benar sekali, kata Oswald penuh minat, sementara matanya terfokus pada platform tempur. Dalam format turnamen lain, pertarungan yang lebih kecil tidak akan seru dan, dengan beberapa pengecualian, yang terkuat akan selalu menang. Namun dalam acara seperti ini, kejutan bisa saja terjadi, yang membuat penonton tetap tertarik, baik mereka adalah individu tingkat tinggi maupun warga biasa. Namun, kita harus mengubah level pertarungan yang akan dihadapi oleh para petarung terakhir, Yang Mulia, seorang prajurit berpangkat tinggi dari Tentara Dataran Hitam menyarankan. Pertarungan pertama setelah perintah itu menarik. Namun, para finalis harus memiliki kesempatan untuk bertarung di level yang lebih tinggi. Itu akan sulit, kita mungkin akan menghadapi demigod tingkat tinggi, sedang, dan rendah di babak final, kata Kila, yang duduk di samping suaminya. Raiden duduk di dekatnya, menonton pertandingan. Ia tidak begitu tertarik dengan pertandingan itu di usianya saat ini, tetapi orang tuanya ingin ia menonton pertandingan setidaknya 1 jam sehari. Kalau begitu, kita bisa membatasi kultivasi para petarung hingga ke level individu yang paling lemah. Itu mungkin akan membuat kita bisa menyaksikan pertarungan yang lebih seru lagi. Usul prajurit yang sama yang telah mengemukakan topik tersebut. Kita lihat saja nanti, Rowan memberi isyarat sambil menyaksikan akhir pertandingan dan persiapan untuk pertarungan berikutnya. Sekarang mari kita saksikan pertarungan Kardinal Vincent Harding. Vincent Harding, anggota gereja spiritual, pemimpin gereja di dunia spiritual saat ini, perwakilan Sarah. Saat ini berada di level 94, telah menjadi salah satu yang terkuat dalam organisasi itu pada periode pasca perang. Lawan Vincent adalah salah satu penduduk asli kuno dari kerajaan bunga yang hancur, putri mendiang ratu negara bagian itu, yang di masa lalu hampir mengebiri Kaisar Edward Stone, ayah Isabella. Melinda Andrews, yang saat ini berada di level 95, berada di sana mewakili kadipatennya atas nama mendapatkan salah satu posisi bawahan keluarga Stuart.
Mengingat kekuatannya yang luar biasa, dia bukanlah lawan biasa dan pertandingan berikutnya seharusnya menjadi salah satu pertandingan terbaik hari ini. Rowan sangat tertarik dengan kontes ini, sehingga tak lama kemudian semua orang di sayap VIP Kaisar berhenti berbicara untuk memperhatikan masuknya dua prajurit dalam pertarungan ke-34 hari itu. Pembawa acara memanggil nama mereka, memperkenalkan keluarga atau kekuatan yang mereka wakili, serta kekuatan masing-masing. Dalam sekejap mata, arena kembali riuh setelah pertarungan sebelumnya, dengan orang-orang bersorak sambil menunggu untuk melihat apakah taruhan mereka akan terbukti menguntungkan. Dimulai, ucap wasit pertandingan, memulai babak baru ini. Dari 50 putaran harian yang berlangsung di sana, 30 diantaranya adalah putaran untuk kelompok yang tidak berada di bawah keluarga Stuart, sedangkan sisanya adalah untuk kelompok bawahan. Karena babak non-bawahan sudah berlangsung hari ini, kini hanya pertempuran terakhir hari ini yang tersisa, yang paling penting bagi para penonton. Karena banyak bawahan keluarga kekaisaran termasuk yang terkuat di dunia. Dan memang benar demikian, sedemikian rupa sehingga, di bagian pesaing, individu-individu tingkat tinggi dari tahap ke-10, seperti Julian, level 99, tengah menunggu pertarungan mereka hari itu. Tetapi bahkan para pesaing ingin melihat pertarungan dimulai sekarang. Mengingat harapan banyak orang di sana untuk menghadapi salah satu atau bahkan kedua individu yang sudah bertarung di platform tersebut sekarang. Sementara itu, dari nama-nama paling penting di dunia spiritual saat ini, Charlie adalah satu-satunya yang tidak ada, karena sedang berada di benua ilahi saat ini. Dia dan Vico telah melakukan pergantian, dengan Vico kembali ke The Adaman Land dan dia datang ke dunia spiritual. Setelah kembali ke dunia asalnya, Charlie tinggal bersama keluarga Stuart selama 1 hari sebelum berangkat ke benua ilahi. Tujuannya adalah tetap bersama sekte lamanya hingga akhir turnamen, saat dia akan tinggal di kekaisaran untuk selamanya. Maka dimulailah kompetisi paling penting di dunia spiritual, sebuah acara yang pasti akan diperbarui di masa mendatang. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2646, Mekanisme Dalam Gerak. Saat turnamen Champions berlangsung di Dry City, Charlie berada di benua ilahi, kembali ke sekte lamanya. Setelah 2 minggu semenjak kepulangannya ke dunia spiritual, dia telah menciptakan kerajaan ruang untuk rakyatnya, memperkuat wilayah ruang angkasa seperti yang satu ini di benua tengah. Dan mendengar dari sesama anggota sekte tentang seperti apa beberapa tahun terakhir ini. Charlie sudah menyadari hal-hal terpenting yang telah terjadi pada dunia spiritual dan Tanah Adaman. Karena ia telah menghabiskan 1 tahun di Tanah Adaman dan telah mendengar banyak hal dari orang-orang yang berinteraksi dengannya di sana. Ia sekarang lebih tertarik untuk mendengar sisi dari sesama anggota sekte, tetapi juga dalam membantu memperkuat wilayah tersebut. Dia kini menghabiskan 6 jam setiap hari di sekte lamanya untuk membantu memperbaiki masalah teknik dan metode bertarung sesama anggota sekte. Sisa harinya, dia mendukung pasukan daratan dalam memperbaiki struktur, melaksanakan rencana rekonstruksi lebih cepat, dan memberikan pengetahuannya. Vico hampir tidak pernah ke benua ilahi selama tahunnya di dunia spiritual, dan menyerahkannya kepada Charlie untuk diselesaikan. Jadi, dia siap membantu tanah itu selama lebih dari sebulan yang direncanakannya untuk tinggal di sana. Betapapun singkatnya waktu sebulan, itu seharusnya lebih dari cukup baginya. Sebesar benua ilahi, setelah semua tragedi perang dunia, wilayah ini sekarang hanya memiliki populasi 50 juta jiwa. Selain penduduk sebanyak ini, hanya ada segelintir kecil pembudidaya tingkat tinggi yang layak untuk dia beritahu, dan tidak banyak rencana untuk pengembangan. Dengan demikian, selain apa yang telah ia lakukan di sektenya sendiri, sisa waktu yang telah ia investasikan untuk membantu benua itu sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Dan saat ini ia telah membantu lebih dari separuh kota di benua itu. Sembari memandang sekeliling aula tengah sekte yang dipenuhi gelak tawa dan komentar-komentar riang, Charlie bersandar di sandaran kursinya, memegang piala di salah satu tangannya seraya tersenyum. Meja itu penuh dengan hidangan harum dan hangat, dengan penampilan yang lezat, dia bisa melihat saudara perempuan sektenya menikmati diri mereka sendiri dan benar-benar mengalami hidup. Yang terlemah berada pada level 85, sedangkan yang terkuat berada pada level 96. Namun terlepas dari level mereka semua hidup dalam harmoni, tumbuh dari hari ke hari. Charlie kini merasakan suatu pencapaian, senang melihat sektenya berjalan dengan baik, bahkan setelah kepergiannya. Sektenya telah menderita selama perang dan hampir musnah. Untungnya, mereka selamat dan sekarang berkembang pesat di wilayah tengah benua ilahi. Sambil tersenyum, memperhatikan orang-orangnya, Charlie mendapat kesempatan yang diberikan keluarga Stuart untuk memilih seseorang yang akan diajaknya. Namun, dia tidak berniat mengajak siapapun. Meskipun itu mungkin membantu salah satu temannya, itu bukanlah sesuatu yang menurutnya akan bermanfaat bagi sekte. Semua orang tampak hebat apa adanya, jadi dia ingin para wanita ini menikmati diri mereka sendiri lebih lama. Jika ada orang di sana yang mendekati akhir hidupnya,
dia akan berubah pikiran dan membawa mereka bersamanya agar mereka bisa maju. Namun karena itu tidak terjadi, dia tetap bungkam tentang lowongan yang dimilikinya. Vico telah melakukan hal serupa. Hanya saja ia mengumumkan kepada keluarga itu tentang makhluk terkutuk yang akan menemani mereka, yang tentunya akan dianggap sebagai penumpang, bahkan dari dalam artefak yang dikirim Minos. Dengan demikian, 2 lowongan yang tersisa akan diserahkan kepada Rowan untuk dipilih, karena Sarah juga telah memutuskan semua nama yang ingin ia kirim ke Zocaro. Ada banyak orang yang tentu ingin pergi ke Zocaro, tetapi tidak berniat untuk pergi sekarang. Itulah sebabnya memilih 15 nama, selain 5 nama yang disengketakan, tidaklah mudah bagi kedua penguasa planet ini. Akhirnya, Charlie berkata, "Semuanya, tolong, aku ingin membicarakan sesuatu yang penting." Ke-20 wanita yang makan malam bersama Charlie berhenti, menatap wanita berambut biru ini sambil menantikan pengumuman yang harus dia buat. Bekerja keraslah selama beberapa dekade ke depan dan tentukan siapa yang akan pergi ke Zocaro di masa depan. Lain kali sekelompok orang dari faksi saya datang ke dunia spiritual, saya akan memastikan ada lowongan untuk seseorang dari sekte tersebut. Ia membayangkan, dalam beberapa dekade, situasi sekte itu akan lebih baik baginya untuk mengizinkan seseorang dari sana pergi ke Zocaro. Kapan tepatnya ini akan terjadi? Tanya wanita level 96, yang terkuat dan paling dekat dengan Charlie di sana. Entahlah, mungkin sekitar 30 tahun setelah aku pergi, mungkin lebih lama. Pokoknya, aku ingin kalian bersiap, memperkuat sekte dan memilih seseorang untuk diikuti ke Zocaro. Tidak harus yang terkuat di sekte, tetapi harus seseorang di atas level 80. Ekspresi wajah Charlie sedikit berubah, dan dia menambahkan, dengan bergabungnya saudari seperti itu bersamaku di Zocaro. Kita akan membuat ordo kita sendiri di dunia itu untuk menyambut lebih banyak dari kita di masa mendatang. Para wanita mulai lebih merayakan setelah mendengar Charlie. Melihat bahwa setelah semua yang telah terjadi, dia tidak melupakan sekte dan kaumnya. Minos telah memberikan banyak kesempatan kepada orang-orang dalam perjalanannya. Namun, setiap orang yang menerima kesempatan darinya kini dapat melakukan hal yang sama bagi orang lain dan membantu meningkatkan kekuatan pengaruh dunia spiritual. Inilah yang sebenarnya diinginkannya dengan membawa Vico dan Charlie bersamanya dan, mulai sekarang, tindakannya akhirnya akan membuahkan hasil tanpa dia harus terus terlibat dalam prosesnya. Dari tindakan kecil Charlie ini, berbagai mekanisme dalam rencana Minos bergerak ke posisi yang tepat, yang pasti akan menguntungkannya di masa mendatang. Pada saat itu, dia tidak mengetahui hal ini. Karena dia sedang menyendiri di Zocaro, tetapi dalam beberapa abad, akan tiba saatnya baginya untuk meraup hasil dari investasinya di dunia spiritual dan tanah Adaman. Untuk saat ini, hal ini akan terus berkembang secara diam-diam, tidak lagi memerlukan keterlibatannya yang terus-menerus. Charlie akan terus merayakan bersama anggota sekte lainnya, dan sudah merencanakan keberangkatannya ke Black Plain Empire sebelum akhir turnamen Champions. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2647, Final Turnamen Champions, 1. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan telah berlalu dan turnamen Champions telah berakhir. Setelah ratusan dan ratusan pertarungan kompetitif, berhari-hari pergerakan hebat di ibu kota The Adaman Land, waktunya telah tiba untuk keputusan akhir bagi mereka yang akan menempati 2 slot yang tersedia bagi kekuatan dunia ini. Hari ini adalah hari pertarungan terakhir 50 turnamen, ketika semua pemenang ronde pertama akan menyelesaikan pertandingan wajib mereka untuk akhir pemeringkatan. Sebagian besar nama yang berhasil sampai sejauh ini tidak lagi memiliki peluang untuk menang. Tetapi hukuman berat akan diberikan kepada mereka yang menyerah atau orang yang mempermudah lawan untuk menang. Karena itu, semua orang masih berjuang dengan penuh semangat, berharap mereka tidak akan dihalangi untuk pergi ke Zocaro di masa mendatang. Sementara itu, nama-nama utama dalam kompetisi, yang masih memiliki peluang untuk menang, harus berjuang keras hingga pertandingan terakhir. Dan hari ini mereka masih memiliki 5 pertandingan yang menentukan, yang dapat mengubah nasib hasil dari kedua kelompok bawahan keluarga Stuart dan kelompok non-bawahan. Untuk pertempuran terakhir dan penunjukan perwakilan planetnya, Sarah berada di arena utama ibu kota, sementara dia ditemani oleh George dan Noah. Di area VIP arena pertarungan yang bising, Noah sedang bermain di lantai area berpagar dengan berbagai mainan kayu, tanpa rasa cemas menjelang akhir turnamen. Sarah, yang baru saja mencapai level 90, mengawasi panggung pertarungan, di mana pertandingan lainnya telah berakhir dan 2 individu yang ditempatkan dengan sangat baik akan segera naik. Dia dan George tidak punya favorit dalam kontes ini. Siapapun pemenang akhir dari masing-masing tempat, mereka puas dengan semua yang telah mereka lihat selama beberapa minggu terakhir. Karena tanah Adaman sedikit lebih kuat daripada dunia spiritual, para pejuang dalam kompetisi di planet ini lebih kuat daripada mereka yang berada di dunia spiritual. Akibatnya, pertempuran sejauh ini berada pada level yang lebih tinggi daripada yang ada di dunia asal orang-orang ini, dengan peluang belajar yang besar bagi semua penonton.
Demikian pula yang terjadi dengan mertua Minos, 2 dari 3 orang yang hadir di arena hari ini untuk menghadiri final kompetisi. Joseph Frost berdiri di samping Elliot Miller, dengan cemas mengikuti acara yang telah mempertemukan beberapa demigod tingkat menengah dan tinggi. Sementara itu, Vince Miles berada di dunia spiritual bersama istri dan cucunya, Rowan, mengikuti final turnamen di planet itu. Menurutmu siapa yang akan menang, Joseph tua? Tanya Elliot kepada pria berambut putih di sebelahnya, di area VIP keluarga kekaisaran planet itu. Patriark Jeffrey Terry adalah orang yang cakap. Aku yakin dia setidaknya akan berada di posisi kedua. Itu akan memberinya kesempatan untuk memperebutkan kursi kelima untuk Zocaro. Ayah Gloria berkata, sambil menatap patriark salah satu keluarga bawahan Minos, Wangsa Terry, mantan pilar sekte awan kelabu di Kekaisaran Api Kuno. Patriark Jeffrey Terry saat ini berada di level 93, telah berkembang pesat sejak saat Minos melewati sekte tersebut dan bertemu dengannya beberapa dekade yang lalu. Namun, lawannya tidak sederhana. Davy Hayes, level 92, adalah seorang jenius yang pernah bertanding melawan Minos dalam turnamen spiritual di awal perjalanan kultivasi Minos berabad-abad yang lalu. Yang telah menjadi seorang prajurit di tentara dataran hitam dan telah banyak berkembang sejak saat itu. Meskipun dia tidak selevel dengan Minos, Davy memiliki bakat luar biasa dan akan seusia dengan legenda tersebut jika Minos tidak meninggalkan dunia spiritual dan mengalami berbagai pengalaman di tempat-tempat dengan distorsi waktu yang. Dengan kata lain, dia masih muda dan memiliki banyak ruang untuk berkembang. Davy membuat banyak kejutan dalam kompetisi itu. Tempat ketiganya saat ini dapat dengan mudah menjadi tempat pertama jika ia mengalahkan Jeffrey. Sarah mendengar pembicaraan kakeknya dan menyampaikan pendapatnya tentang akhir acara itu kepada bawahan keluarga itu. Saya yakin ia akan menjadi yang terpilih dari seleksi ini. Agar itu terjadi, Sibylle Banks harus kalah dalam pertarungannya dan membiarkan tempat pertama kosong, kata George. Mengingat nama petarung yang saat ini menjadi nomor 1 dan yang akan memenangkan kompetisi untuk satu tempat jika dia menang atau bahkan jika dia kalah. Tergantung pada hasil antara nomor 2 dan 3. Hasil seri merupakan hasil yang mungkin terjadi dalam turnamen ini, jadi kemungkinannya sangat terbuka lebar. Sibylle, saingan lama Maisie, yang juga menjadi bawahan keluarga tersebut sejak masuknya Kekaisaran Api ke Kekaisaran Dataran Hitam, diam-diam berada di wilayahnya, menunggu kepergiannya. Ketika dia melihat Davy dan Jeffrey menaiki panggung pertempuran, dia menyipitkan matanya dengan penuh tekad. Kemenangannya bisa diraih bahkan sebelum dia bertanding untuk terakhir kalinya di turnamen ini. Narator acara membuka mulutnya dan memaparkan kedua belah pihak yang berkonfrontasi, dengan para penonton bersorak saat mereka menyaksikan kedua individu menaiki tangga peron. Sarah berkata kepada George, coba kita lihat. Aku khawatir lawan Sibylle juga tidak sesederhana itu. Aku tidak optimis dia akan menang. Setelah kata-kata ini, pertandingan akan dimulai, dengan Jeffrey dan Davy saling menyerang dengan keras sejak awal pertarungan. Selain Sibylle, para kontestan yang akan berlaga di pertarungan final non-bawahan pun turut mengikuti kontes tersebut dengan penuh minat, tertarik kepada calon pendamping pemenang dalam perjalanan ke Zocaro. Namun juga kepada saingannya untuk memperebutkan tempat kelima yang tersisa. Pertarungan Jeffrey dan Davy akan berlangsung seru hingga akhir, seperti juga banyak pertarungan di hari-hari sebelumnya. Namun, sialnya Sibylle, ia akan memiliki pemenang yang dapat memberikan tekanan. Dalam pertandingan ini, saya nyatakan Davy Hayes sebagai pemenang ronde ini. Ucap narator acara, yang membangkitkan semangat lebih dari 150.000 orang di tribun. Sementara itu, pemuda yang pernah kehilangan salah satu lengannya karena Minos tersenyum berlutut di panggung pertarungan, melihat namanya di puncak peringkat untuk pertama kalinya. Selama Sibylle kalah, ia akan mendapatkan haknya untuk pergi ke Zocaro. Namun, bahkan jika Sibylle menang, ia telah mengamankan tempat kedua dalam peringkat bawahan keluarga dan kesempatan untuk bersaing memperebutkan tempat kelima di planet itu. Dengan hasil ini, akan segera tiba saatnya bagi non-bawahan Minos untuk memutuskan di antara mereka sendiri siapa yang akan memenangkan tempat langsung di grup yang menuju Zocaro. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2648, Final Turnamen Champions, 2. Sementara pertikaian di The Adaman Land memanas, keputusan tentang dua nama yang akan pergi ke Zocaro telah diputuskan di dunia spiritual. Babak final di dunia spiritual hanya berfungsi untuk menentukan peringkat. Sesuatu yang diwajibkan oleh peraturan turnamen dan akan menghukum siapa saja yang gagal mematuhinya dengan dilarang mengikuti acara serupa di masa mendatang. Dengan demikian, pada hari terakhir pertandingan ini, pasukan di Kota Kering tetap mengikuti pertandingan terakhir, meskipun hasilnya telah diputuskan. Namun, sementara warga sedang menonton pertandingan terakhir karena menarik dan seru melihat pertarungan hebat antara petarung tingkat atas, Rowan berada di area VIP bersama kedua pemenang. Keluarganya dan tokoh-tokoh terkemuka kekaisaran berada di sana bersama kaisar.
Memberi selamat kepada dua nama yang akan mewakili dunia spiritual dan bawahan keluarga Stuart dalam perjalanan ke Zocaro ini. Pemenang non-bawahan adalah naga level 97, sementara tempat pertama dalam peringkat bawahan keluarga adalah Joan West, putri tertua dari mantan Ratu Albano. Semoga beruntung dalam perjalananmu ke Zocaro. Aku harap kau akan bekerja keras untuk membantu ayahku dan suatu hari nanti kembali ke dunia spiritual dan memberikan kembali apa yang telah kau peroleh dari kesempatan ini. Kata Rowan sambil tersenyum, sementara kedua orang itu tersenyum lebar. Selain keduanya, dua orang yang menempati posisi kedua dalam peringkat bawahan dan non-bawahan keluarga juga ada di sana, karena mereka akan bersaing untuk mendapatkan tempat kelima di Zocaro. Salah satu di antara keduanya adalah Julian, sang demigod level 99, sementara yang satunya lagi adalah Phoenix level 96. Kapan kita berangkat, Yang Mulia? Tanya sang naga dengan cemas, menatap Rowan penuh harap. Saya yakin dalam 11 bulan. Rowan memperkirakan hal yang hampir sama dengan apa yang Vico bicarakan kepadanya. Charlie belum kembali ke Dry City, jadi dia perlu berbicara dengannya untuk mendapatkan tanggal keberangkatan yang pasti. Namun, seharusnya tidak terlalu berbeda dari tebakannya. Naga dan Joan menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa mereka harus menyelesaikan banyak masalah dalam beberapa bulan mendatang agar bisa pergi tanpa penyesalan. Kalau begitu, saya ingin pamit dulu. Joan bertanya dengan hormat, karena dia sudah menyelesaikan pertandingan terakhirnya di turnamen itu dan ingin segera pulang untuk berpamitan dengan keluarganya dan mengurus keberangkatannya. Naga itu mempunyai pikiran serupa dengan Joan dan juga pergi setelah menerima ucapan selamat dari semua orang dan rekomendasi untuk melapor kembali ke Dry City paling lambat dalam 9 bulan. Saat keduanya pergi, Julian bertanya, kapan pertandingan untuk tempat kelima, Yang Mulia? Tentang itu, kalian berdua bisa langsung menuju The Adamant Land begitu kalian siap. Babak final untuk pengambilan keputusan akan berlangsung di sana, jadi itu di luar kekuasaanku. Rowan berkata, sebelum menasihati, tapi aku sarankan kalian mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman kalian sebelum kalian pergi. Jika salah satu dari kalian berdua adalah pemenang besar, peluang kalian untuk bisa mengucapkan selamat tinggal lagi akan tipis. Jangan terlalu lama untuk pergi. Cobalah untuk melakukannya dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan. Julian dan Phoenix mengangguk, menunjukkan bahwa mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan. Setelah berpamitan, mereka berangkat dengan tujuan kembali ke pihak pasukan mereka dan mengucapkan selamat tinggal sebelum menuju Laut Utara. Perjalanan menuju The Adamant Land akan memakan waktu 3 bulan, jadi siapapun yang menang mungkin akan menghabiskan 6 bulan terakhir di planet itu. Sebelum bergabung dengan kelompok lainnya yang akan berangkat ke Zocaro. Dillian mendekati Rowan setelah para pemenang dan peserta terakhir pergi dan berkata, dunia spiritual tidak akan kehilangan banyak kekuatan dengan kepergian orang-orang ini. Aku tahu, turnamen itu kejutan yang menyenangkan. Menempatkan orang-orang untuk bertarung dengan batas kekuatan yang sama untuk masing-masing pihak memberi kami beberapa kejutan hebat. Siapa yang mengira seorang demigod tingkat rendah akan menempati posisi pertama? Kata sang kaisar sambil memikirkan Joan. Kila menghampirinya dan Dillian dan bertanya, bagaimana dengan dua nama yang tersisa untuk kalian pilih? Sudahkah kalian memutuskan? Mereka sudah menerima kabar dari Charlie dan Vico bahwa kedua orang ini tidak membawa orang ke tempat yang seharusnya dan, dengan mempertimbangkan semua orang yang sudah dipilih Sarah. Tinggal 2 nama lagi yang akan diajukan Rowan. Aku akan mengirim salah satu Gorgon ke salah satu tempat yang kosong. Suku mereka telah banyak membantu kita sejak mereka menjadi bawahan kita. Dan kekuatan Gorgon akan sangat bermanfaat bagi kelompok yang akan menunggu kita di Zocaro. Rowan berkata kepada semua orang di area VIP, tapi aku belum memutuskan tempat terakhir. Aku akan menunggu hasil kontes untuk tempat kelima. Bergantung pada hasilnya, aku akan memastikan salah satu dari 2 orang yang menempati posisi kedua mendapat kesempatan untuk pergi ke Zocaro. Vince Miles, kakek Rowan, setuju dengan cucunya. Suku Phoenix juga telah banyak membantu mereka, sementara Julian telah memberikan banyak kesempatan dan bantuan kepada Minos di masa lalu. Adalah baik bahwa ia akan mempertimbangkan untuk memberi penghargaan kepada salah satu dari kedua belah pihak. Pokoknya, kita tunggu saja sampai Charlie Senior kembali. Aku akan menyuruhnya mengambil salah satu dari mereka, kalau mereka berdua kembali ke dunia roh dalam keadaan kalah. Akhirnya, turnamen Champions akan berakhir di kedua dunia. Setelah pertandingan terakhir di The Adamant Land, Davy menjadi pemenang perlombaan untuk posisi bawahan keluarga Stuart. Sementara itu, seorang demigod level 98. Mantan anggota keluarga kerajaan Lusmite dari benua tengah dan saat ini menjadi pemimpin keluarganya di The Adamant Land, memenangkan perlombaan untuk posisi non-bawahan keluarga di dunia itu. Sibylle berada di posisi kedua dengan binatang buas asli dari benua binatang, yang juga bermigrasi ke planet ini. Menjamin hak mereka untuk bersaing memperebutkan tempat kelima dalam perjalanan ke Zocaro.
Dengan demikian, kelompok untuk bergabung dengan orang-orang Minos di Zocaro hampir terbentuk dan hanya dalam waktu 4 bulan, permainan terakhir untuk menentukan nama-nama ini akan berlangsung. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2649, saatnya berangkat ke Zocaro. Beberapa bulan berlalu dan babak final antara 4 orang terakhir yang memiliki kesempatan mendapatkan tempat dalam perjalanan ke Zocaro berlangsung. Sementara Charlie telah kembali ke benua tengah untuk menghabiskan bulan-bulan terakhirnya di planet itu guna membantu kerajaan keluarga Stuart, kedua pesaing dari planet itu pergi ke The Adaman Land. Begitu mereka tiba di dunia yang diperintah Sarah, dua perwakilan dari dunia spiritual bergabung dengan perwakilan dari Tanah Adaman untuk saling bertarung. Setelah 6 pertarungan, semua orang telah bertarung dengan semua orang dan Sarah telah menobatkan si Beli sebagai pemenang tempat kelima dalam turnamen tersebut. Tetapi sebelum para pecundang itu bahkan sempat kembali ke dunia mereka dengan kekecewaan. Sarah telah menunjuk Julian sebagai pilihan Rowan untuk mewakili slot terakhir yang tersisa dalam kelompok yang akan pergi dalam waktu 6 bulan bersama Vico dan Charlie. Rowan telah mengirim surat kepada Sarah untuk memberitahunya tentang keputusannya. Mengklarifikasi bahwa orang dari dunia spiritual yang memperoleh hasil terbaik dalam 6 pertandingan akan menjadi nominasi terakhirnya. Jadi, sebelum kembali ke dunia spiritual dalam keadaan kalah, Julian mencari tahu tujuannya, yaitu tinggal di The Adaman Land untuk menunggu Charlie dan mereka yang ada di dunia spiritual datang untuk pertandingan besar. Hanya burung Phoenix yang kembali ke dunia spiritual dalam kekalahan, bertekad untuk kembali bersaing lebih kuat di masa mendatang ketika kompetisi lain seperti ini muncul. Waktu berlalu dan segera bulan ke-10 Charlie di Black Plain Empire berakhir. Dalam waktu kurang dari sebulan, sudah waktunya bagi dia dan kelompoknya untuk berangkat ke The Adaman Land. Dengan demikian, Dry City sudah lebih ramai daripada beberapa bulan terakhir, dengan banyak pasukan tidak hanya dari benua, tetapi dari seluruh planet di sana untuk mengucapkan selamat tinggal. Mereka yang telah memenangkan tempat mereka di turnamen sudah berada di kota untuk menunggu keberangkatan kelompok tersebut. Sang Naga dan Joan telah menyelesaikan semua urusan mereka selama beberapa bulan terakhir dan sekarang hanya menunggu Charlie dan yang lainnya. Sementara itu, Charlie sendiri telah melakukan segala yang ia bisa untuk membantu pasukan lokal dan siap untuk pergi kapan saja. Yang perlu dilakukannya hanyalah Rowan dan keluarga kekaisaran memberinya sinyal dan ia akan berangkat bersama kelompok yang menunggunya di dunia ini. Saat semua orang bersiap-siap, Rowan mengumumkan tanggal keberangkatan para sahabat ke Zocaro. "Sayang, jagalah keluarga ini selama aku pergi," kata Oswald kepada Patience, sambil menatap istrinya yang terbaring di tempat tidur. "Tapi jangan tunda perjalananmu ke Zocaro. Aku ingin kau pergi bersama kelompok berikutnya." "Aku tahu, jangan khawatir. Aku akan pergi bersama kelompok berikutnya yang kembali dari Zocaro," kata Nenek Minos untuk meredakan kekhawatiran suaminya. Dia akan bergabung dengan Charlie dan yang lainnya untuk meninggalkan planet ini dalam 3 hari lagi. Sebelumnya Rowan telah mengumumkan keputusannya, setelah menerima kontak dari semua orang di dunianya yang akan berangkat, dan semua orang sudah siap. Karena itu, ia menjadwalkan keberangkatan 3 hari sebelumnya, dengan cukup waktu untuk upacara perpisahan besok di Dry City. Oswald mendesah, merasakan jantungnya berdetak kencang, sedikit emosional tentang kepergiannya, tetapi bersemangat tentang perjalanan selanjutnya. Bagi seseorang yang berusia sekitar 6.000 tahun, seperti halnya dirinya, perjalanan ini adalah kesempatannya untuk mengalami hal-hal yang berbeda. Namun, ia tidak takut meninggalkan keluarganya atau perjalanan berbahaya yang akan ditempuhnya. Spiritual World dan The Adaman Land memiliki segalanya untuk berjalan dengan baik, sementara Charlie dan Vico akan membantu seluruh kelompok di tengah perjalanan menuju Zocaro. "Maafkan aku karena tidak bisa menemanimu sekarang. Aku ingin sekali melihat keadaan Minos," katanya dengan raut wajah sedih. "Jangan terlalu banyak berpikir. Itu hanya akan berlangsung beberapa tahun untukmu. Sisi buruknya adalah bagi mereka yang ada di Zocaro." Ia membayangkan betapa sulitnya beberapa dekade berikutnya baginya, bagaimana ia akan menghabiskan lebih banyak waktu jauh darinya daripada saat ia bersama Minos. "Pokoknya, dia baik-baik saja. Minos sudah lama tidak membutuhkan kita. Aku tahu, tetap saja, aku ingin menemuinya, meski hanya untuk mengamatinya. Tapi kita punya banyak waktu, jadi aku akan menunggu." Dia tersenyum pada suaminya, bahagia atas kehidupan yang telah diberikannya. Sementara itu, Aurae bersama Charlie, minum teh di bawah langit berbintang di luar kerajaan kuasi spasial kota kering. "Seperti apa perjalanan selanjutnya?" peri itu bertanya pada teman perang lamanya. "Beberapa tahun pertama akan terasa damai. Jangan khawatir, kita akan pergi ke dunia bernama The Enchanted Realm, tempat kita akan membiarkanmu berkultivasi selama 50 tahun. Periode ini akan setara dengan 5 tahun bagi rekan-rekan kita di Zocaro, tetapi ini akan membantumu tumbuh lebih kuat. Baru setelah itu kita akan menghadapi kesulitan yang lebih besar, saat kita akan menempuh perjalanan sekitar 2 tahun ke bulan buatan Zocaro.
Begitu kita mencapai bulan buatan, kita harus menghadapi bagian perjalanan yang terpanjang dan paling berbahaya. Begitu ya, seperti yang diharapkan dari dunia tingkat tinggi. Aurae mengepalkan tangannya karena cemas. Kita akan mencapai Minos dan yang lainnya dalam waktu sekitar 60 tahun. Saat itu, kelompok tersebut kemungkinan akan meningkat antara 3 dan 10 level, tergantung pada kekuatan awal masing-masing anggota. Charlie menambahkan, kedengarannya cepat. Aku heran apakah itu mengkhawatirkan? Jika begitu mudah untuk menjadi lebih kuat di luar sana, mengapa dunia yang lebih lemah seperti dunia kita tidak didominasi oleh kekuatan luar? Tanya peri itu. Bisa jadi karena kurangnya minat atau ketidaktahuan. Kenyataannya adalah kita sangat kecil, sulit untuk melihat dunia kita di alam semesta yang luas ini. Dan bahkan jika seseorang melihat kita, mengapa mereka membuang-buang waktu untuk kita? Yang lain dan aku bertindak di sini karena masa lalu kita, tetapi kita tidak dapat benar-benar mengambil manfaat dari apa yang ada di sini. Charlie tulus dalam mengakui kenyataan apatis dunia ini. Tapi mungkin itu akan berubah di masa depan. Ia menatap bintang-bintang, membayangkan hal-hal yang bisa diubah oleh Minos dan yang lainnya, juga orang-orang yang akan bepergian bersama Vico dan dirinya, mengenai kenyataan ini. Kuharap begitu. Aurae juga menatap ke langit. Tepat saat mereka bersiap berangkat, membicarakan perjalanan yang akan mereka tempuh, beberapa orang lain yang akan bepergian dan yang akan mereka tinggalkan juga melakukannya sekarang. Dalam beberapa jam lagi, tibalah waktunya bagi mereka untuk meninggalkan dunia ini. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2650, menuju alam ajaib. Waktu berlalu dan perpisahan di Dry City berlangsung sesuai jadwal, dengan suku, keluarga, organisasi, dan teman mengucapkan selamat tinggal kepada mereka yang akan berangkat ke Zokaro. Pada saat ini, Rowan, Kila, beberapa pengawal kekaisaran, robot, dan tokoh penting lainnya berdiri di samping kelompok yang hendak memasuki distorsi ruang angkasa di Laut Utara. Saat dia menghadap pintu masuk Universal Wormhole, Rowan dan yang lainnya memandang Oswald, Talia, Starclaw, Lizzie, Joan, seekor naga, seekor gorgon, Aurae dan Charlie. Sambil mengucapkan selamat jalan, teman-temanku, aku berharap melihat kalian lebih kuat di masa depan. Mulai sekarang, nama kalian akan dikenang di kekaisaranku dan di seluruh dunia spiritual sebagai migran legendaris untuk rencana kita, pelindung yang harus dihormati. Jika memungkinkan, kembalilah di masa depan dan kami akan menyambut kalian dengan rasa hormat dan penghormatan. Rowan mengucapkan kata-kata terakhirnya, sementara setiap orang yang akan tertinggal menatap orang-orang yang beruntung dengan mata berbinar. Semoga berhasil. Sekarang pergilah dan jelajahi alam semesta. Mendengar perkataannya, orang-orang itu dengan cepat membuat tanda terima kasih, sebelum memasuki distorsi ruang satu demi satu. Charlie menoleh ke belakang setelah semua orang masuk dan berkata, semoga beruntung juga untukmu. Aku berharap bisa bertemu denganmu di Zokaro di masa mendatang. Dia terus melaju, melewati distorsi spasial dan memulai perjalanan menuju The Adaman Land. Mengaktifkan kekuatannya, dia menutupi tubuh semua rekannya dengan energinya, sebelum membuat mereka semua merasakan kecepatan tingginya. Beberapa hari kemudian, Charlie memimpin kelompok itu dari dunia spiritual ke Tanah Adaman. Ketika mereka tiba di ibu kota planet yang dipimpin Sarah, para prajurit kekaisaran menyambut mereka dengan khidmat, karena mereka sudah menduga akan tiba di planet itu setiap saat. Semua orang dalam kelompok itu telah mengunjungi The Adaman Land setidaknya sekali dalam 19 tahun terakhir, jadi tidak banyak hal baru di daerah sekitar bagi mereka. Begitu mereka tiba, mereka mengikuti Charlie menuju Guts Hall, tempat mereka akan pergi bersama Vico dan yang lainnya. Hanya dalam beberapa menit, Charlie dan kelompoknya mendarat di kuil emas agung menunggu mereka, di mana Sarah, keluarganya, Vico, dan yang lainnya sudah menunggu mereka. Kalian akhirnya tiba. Vico tersenyum pada kelompok itu, setelah menyelesaikan tugasnya di The Adaman Land beberapa hari yang lalu, siap untuk memulai perjalanan keluar dari galaksi ini. Charlie melambaikan tangan padanya. Mereka berdua ingin segera pergi dan bisa bercocok tanam lagi. Dengan itu, mereka menuju ke tempat pesawat ruang angkasa mereka menunggu mereka, ditemani oleh keluarga kekaisaran. Semoga sukses dalam perjalanan kalian ke depan, semuanya. Saat kalian bertemu ayahku, katakan padanya aku tak sabar untuk bergabung dengannya dan ibuku. Namun, aku akan menunggu Noah kecil menjadi pemimpin sebelum aku melanjutkan perjalanan, kata Sarah saat bocah berambut pirang itu berbaring di pelukan ayahnya. Charlie, Vico, dan yang lainnya tersenyum saat memandang anak itu, tidak mengatakan lebih dari sekadar bahwa mereka akan menyampaikan kata-katanya kepada Minos. Baiklah, selamat tinggal. Tunggu kelompok berikutnya mendengar kabar dari kami dalam beberapa dekade. Sampai saat itu, teruslah jaga diri dan bertumbuh. Dengan kata-kata itu, Vico memasuki pesawat luar angkasa, diikuti oleh yang lain dan beberapa ucapan perpisahan. Sarah dan sebagian keluarganya yang akan tetap tinggal menyaksikan setiap teman mereka memasuki pesawat luar angkasa.
Beberapa di antara mereka menatap Nuh dengan perasaan yang mendalam di mata mereka. Saat mereka semua memasuki pesawat ruang angkasa kecil itu, pintu palka tertutup sebelum mesin memulai simfoni berisiknya. Hanya dalam waktu 5 menit, pesawat ruang angkasa itu lepas landas, menuju ke ruang angkasa yang kosong dan gelap, menghilang dari pandangan Sarah dan yang lainnya dalam beberapa saat. Mereka akhirnya pergi, Sarah mendesah sambil memeluk suami dan putranya. Ya, untungnya kita akan segera mendengar kabar dari mereka. Pokoknya, kita pulang dulu. Kita punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mempersiapkan masa depan pewaris kita. George memimpin jalan kembali ke dalam aula. Dengan kepergian kelompok Vico dan Charlie, tibalah waktunya bagi dunia spiritual dan The Adamant Land untuk kembali ke rutinitas mereka yang biasa. 2 tahun terakhir ini merupakan tahun yang luar biasa bagi kedua dunia, dengan para ahli terkemuka dari keluarga Stuart yang telah meningkatkan kultivasi mereka setidaknya sekali. Kerajaan spasial mereka kini lebih kuat, teknik mereka kini memiliki versi yang lebih mutakhir dan kuat, dan sumber daya mereka tumbuh lebih cepat. Namun manfaat utamanya baru akan datang dalam beberapa tahun ke depan, saat mereka punya waktu untuk mencerna semuanya. Setelah kelompok itu pergi, mereka dapat meneruskan kebiasaan mereka dan merasakan peningkatan ini dengan lebih tenang. Seperti yang telah dibahas Charlie dengan O'Reilly sebelumnya, beberapa bulan pertama perjalanan mereka tidak akan terjadi apa-apa. Setelah meninggalkan The Adamant Land, mereka akan segera menuju ke planet utama galaksi. Dari sana mereka dapat mengakses lubang cacing ke stasiun tempat mereka akan berangkat ke The Enchanted Realm. Dengan singgah di planet ini sebelum meninggalkan galaksi, mereka menambahkan 2 orang lagi ke dalam kelompok itu, anggota pasukan galaksi yang telah membantu kekaisaran atas nama Minos. Bertahun-tahun yang lalu, ia telah berjanji untuk melakukannya jika pasukan ini membantu keluarganya. Dengan 2 tambahan baru ini, mereka menuju ke stasiun tempat mereka dapat membeli tiket luar angkasa ke The Enchanted Realm. Dengan hanya beberapa bulan menunggu, mereka akan meninggalkan galaksi untuk perhentian di tengah perjalanan menuju Zokaro. Selama 3 tahun berikutnya, mereka akan melakukan perjalanan dengan pesawat ruang angkasa ke The Enchanted Realm, mengikuti rute yang sama persis dengan yang ditempuh Minos dan yang lainnya di masa lalu. Vico dan Charlie akan menangani masalah apapun yang muncul di bagian perjalanan ini. Sementara anggota kelompok akan memanfaatkan area alam semesta yang lebih kuat daripada rumah mereka sebelumnya untuk berkultivasi dan tumbuh lebih kuat. Sementara itu, anggota kelompok yang lebih lemah akan mendapatkan terobosan pertama dalam perjalanan tersebut, siap menyadari betapa cepatnya perjalanan ke depannya. Maka dimulailah perjalanan luar angkasa kelompok tersebut. Awal dari pengalaman yang menguatkan bagi banyak individu yang telah menjalani seluruh hidup mereka di tempat yang membatasi mereka hingga level 100. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.